Salam sejahtera dan selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita datang ke hadapan Tuhan. Dan marilah kita mengarahkan hati kita, kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita mau mengakui bahwa ibadah kita pada pagi hari ini jadi di dalam pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, melainkan yang terus memelihara dari hari ke hari. Adapun salam dan sejahtera dari Allah yang adalah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, turun menyertai kita selama kita beribadah pada pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan di Minggu Pentakosta ini. Kita mengimani bahwa Roh Kudus yang telah hadir itu sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kita, dan Dia hadir di sini, hadir di dalam bait-Nya yang suci, yaitu tubuh kita masing-masing. Saatnya untuk kita bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan marilah kita terus persiapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hati kita bagaikan tanah yang kering yang merindukan air. Dan marilah kita datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian ini sebelum kita bersama-sama masuk di dalam saat pemberitaan firman Tuhan.
yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah mengaruniakan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami. Dan pagi hari ini ketika kami merayakan Minggu Pentakosta, minggu di mana kami menghayati pencurahan Roh Kudus yang Kau berikan kepada murid-murid-Mu, bahkan juga kepada kami sekalian. Dan biarlah pagi ini Tuhan kami juga boleh disapa melalui kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami, menolong kami, memampukan kami supaya firman yang kami baca dan renungkan ini boleh kami pahami dan boleh kami lakukan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini di Minggu Pentakosta terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata,
Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini kita belajar dari satu tema, yaitu bahwa telah dicurahkan kepada kita penolong yang sejati. Telah dicurahkan kepada kita penolong yang sejati. Kalau kita melihat tema ini dalam kaitannya dengan kita merayakan hari Pentakosta pada pagi hari ini, tentu kata penolong yang sejati di sini adalah yang dimaksud dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus sungguh-sungguh adalah roh yang menolong kita. Dia adalah penolong yang sejati. Nah, kalau ketika kita merayakan Pentakosta, kita perlu mengetahui apa sebenarnya Pentakosta itu dalam tradisi atau sejarah. Dalam sejarahnya Pentakosta sebenarnya merupakan hari raya orang Yahudi, atau yang lebih dikenal dengan hari raya Sukkot, di mana orang Yahudi merayakan hari turunnya Taurat kepada mereka, atau hari diberikannya hukum Taurat kepada mereka. Dan dalam perkembangan kemudian, hari Pentakosta juga dirayakan sebagai hari raya panen biji-bijian. Ini merupakan tradisi daripada orang-orang Yahudi yang merayakan Pentakosta, yang pada saat itu memang belum disebut sebagai Pentakosta. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini, hari raya Pentakosta mendapat arti atau makna yang baru, yaitu di mana kita sekalian merayakannya sebagai hari dicurahkannya Roh Kudus kepada para murid dan juga kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa dengan dicurahkannya Roh Kudus, Tuhan mempunyai tujuan. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes, di situ Yesus sudah menjanjikan tentang roh yang akan dikirimkan kepada murid-murid, yaitu bahwa roh yang akan menolong dan akan memampukan setiap murid untuk melakukan tugas mereka sebagai pemberita Injil. Jadi Roh Kudus sebagai penolong yang sejati, itu perlu kita maknai di dalam kehidupan kita saat ini. Bukan hanya pada saat peristiwa Pentakosta, tetapi juga dalam setiap kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa roh Allah itu adalah roh yang terus bersama-sama dengan kita.
Dan kalau kita melihat bahwa Roh Kudus sebagai penolong yang sejati di dalam pembacaan kita ini juga, kita melihat di situ bagaimana Roh Kudus itu mengubahkan para murid. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-13, ketika ada sindiran dari orang-orang yang menganggap bahwa murid-murid ketika mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang didengarkan oleh orang-orang Yahudi dari berbagai bangsa, mereka mengatakan bahwa mereka sedang mabuk. Tetapi kemudian Petrus bangkit bersama-sama dengan ke-11 rasul yang lain dan menyatakan bahwa bukan karena anggur atau bukan karena kemabukan mereka bertingkah atau melakukan hal seperti itu. Karena hari masih pukul 9. Dan ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berubah, yaitu bahwa Petrus diberikan keberanian untuk bersuara. Di mana kita tahu bahwa sebelumnya Petrus itu adalah seorang yang tidak berani, seorang yang pengecut. Ketika dia ditantang ya di halaman bait Allah ketika Yesus ditangkap, dia menyangkal Tuhan 3 kali. Tetapi ketika Roh Kudus diberikan, di situ ada perubahan dan Roh itu menolong para murid untuk bersaksi dan menyatakan apa yang menjadi rencana Allah bagi orang-orang pada saat itu. Demikian juga pada masa kini, Roh itu juga tetap menolong kita dan memampukan kita untuk boleh menyampaikan kabar keselamatan, menyampaikan kabar sukacita di tengah-tengah dunia yang saat ini membutuhkan hal yang seperti itu. Karena itu biarlah Roh Kudus menolong kita sekalian, memberikan kekuatan dan juga perubahan dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang semakin dekat kepada Tuhan dan juga yang boleh menjadi saksi yang menyatakan kemuliaan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita merayakan Pentakosta ini dengan mengucap syukur bahwa Roh yang menolong kita itu ada bersama-sama dengan kita saat ini, bahkan di dalam situasi yang sulit sekalipun. Tuhan kiranya memberkati kita, dan bila Roh Kudus itu juga mengubahkan hidup kita menjadi semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian ini kembali, mengalirlah kuasa Roh Kudus, dan kita mengimani bahwa Roh itu ada di dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Karena Engkau telah mengaruniakan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Biarlah Roh-Mu itu mengalir dalam kehidupan kami, boleh membawa dampak, boleh menghasilkan perubahan dan buah-buah Roh yang nyata dalam kehidupan kami. Mengalirlah ya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Merayakan hari Pentakosta, hari di mana Tuhan mencurahkan Roh-Mu yang kudus itu, supaya kami belajar untuk mempermuliakan Tuhan. Karena Roh itu menolong kami dan memampukan kami untuk melakukan setiap apa yang disampaikan oleh firman pagi hari ini. Karena itu biarlah Roh itu juga memberikan kekuatan kepada kami untuk terus menyaksikan kasih Tuhan, menyaksikan anugerah Tuhan dan kabar sukacita itu kepada sekeliling kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biar kuasa-Mu tidak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Bukan hanya pada saat ini, melainkan untuk selama-lamanya di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Dan sebelumnya mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Bapa, dalam segala situasi kami belajar untuk bersyukur. Karena kami juga mengucap syukur untuk Roh-Mu yang Engkau curahkan kepada setiap kami. Yang menolong kami, yang menghibur kami. Bahkan memberikan kepada kami kekuatan untuk terus melangkah dalam kehidupan kami. Nah pada saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Seberapapun jumlahnya ya Tuhan. Engkau kiranya memberkati dan Engkau kiranya berkenan untuk menerima persembahan kami ini. Untuk boleh dipakai bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan diiringi pujian ini. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini dan tiba saatnya untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Karena itu jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa terima kasih.